Pernahkah kamu mendengar bahwa ada seorang nabi yang kisahnya hilang? Disebut dalam Al-Quran, tapi tanpa penjelasan siapa dia sebenarnya. Namanya Dzulkifli, seorang hamba yang sabar, taat, dan penuh kedamaian. Namun, tak ada satupun kisah lengkap tentangnya. Tidak seperti Musa Isa atau Nuh. Kisah Dzulkifli seolah disembunyikan dari catatan sejarah. Tapi, bagaimana jika aku katakan bahwa sebagian ulama dan sejarawan muslim percaya Dzulkifli bisa jadi adalah Siddhartha Gautama, sosok yang kita kenal sebagai Buddha. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan ingatlah Ismail, Idris, dan Dzulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang sabar." Surat Al-Anbiya 85. Tidak dijelaskan di mana dia hidup, kepada siapa dia diutus, atau apa ujiannya. Hanya disebut sabar. Tapi ketika kita menelusuri sejarah Timur Jauh, ada satu tokoh yang memiliki kesamaan luar biasa dengan deskripsi itu. Seorang pangeran yang meninggalkan istananya, melepaskan kekayaan dan kemewahan dunia untuk mencari makna sejati kehidupan. Dia menemukan kedamaian dan mengajarkan cinta, kesabaran, dan menahan hawa nafsu. Namanya Siddhartha Gautama, Sang Buddha. Dalam bahasa Sanskerta, tempat kelahiran Buddha disebut Kapilovistu. Kifli dalam bahasa Arab diyakini berasal dari akar kata yang berarti ganda atau lipatan. Sementara Kapila adalah nama wilayah yang serupa pengucapannya. Beberapa peneliti Islam kuno seperti Al-Biruni menulis bahwa bangsa India juga memiliki utusan Tuhan, seorang manusia suci yang menolak penyembahan berhala. Bahkan Ibnu Arabi, ulama sufi besar, pernah mengatakan bahwa para nabi tidak hanya diutus di Arab atau Bani Israel, tetapi juga kepada bangsa India dan Cina. Hanya saja nama mereka disebut berbeda oleh kaumnya. Lihatlah ajaran Buddha awal, menolak keserakahan, menjauhi kejahatan, dan mencari kedamaian dalam diri. Tidak ada penyembahan terhadap dirinya, tidak ada dewa yang diserukan. Bukankah itu sangat mirip dengan ajaran para nabi? Tapi setelah ratusan tahun berlalu, ajarannya berubah, patungnya disembah, namanya diagungkan, dan makna sejati dari pesan ketuhanan itu menghilang di balik simbol-simbol duniawi. Mungkin itulah sebabnya kisahnya tidak disebutkan lagi, karena umatnya telah melupakan siapa dia sebenarnya. Mungkinkah Dzulkifli dan Buddha adalah orang yang sama? Tidak ada yang bisa memastikan. Tapi Al-Quran berkata, "Dan sungguh telah kami utus Rasul kepada setiap umat." Surat An-Nahl 36. Artinya, bangsa India pun pasti pernah mendapat seorang utusan, seorang manusia yang membawa kedamaian dan menolak kejahatan. Dua nama, satu jiwa, dan satu pesan dari langit yang sama. Jadilah sabar, jauhi keserakahan, dan temukan Tuhan dalam kedamaian. Sampai hari ini, kita mungkin tidak tahu pasti siapa Dzulkifli sebenarnya. Tapi jika benar Buddha adalah dirinya, maka sejarah bukan hanya menutupi kisah seorang manusia, melainkan menutupi bukti bahwa wahyu pernah turun di Timur Jauh, jauh sebelum dunia mengenal kata Buddhisme.